Pemirsa, oknum Ketua Yayasan Pendidikan di Mesuji Lampung ditangkap lantaran mencabuli dua siswinya yang masih berusia 12 tahun. Pelaku yang sedang mengajar di sekolah tidak berkutik ketika polisi menangkapnya. Aparat kepolisian Polres Mesuji Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berhasil menangkap AT, seorang kepala yayasan sekolah madrasah di Kecamatan Wai Serdang lantaran melakukan tindak pidana pencabulan kepada dua anak di bawah umur. Kedua korbannya tak lain adalah anak didiknya NF dan AS yang berusia 12 tahun. Menurut polisi, penangkapan dilakukan atas dasar laporan kedua orang tua korban. Ya harapannya saya biar nggak ada terulang kembali lah, mintanya diproses gitu loh. Makanya saya laporin, minta diproses adil-adilnya ya. Pelaku yang sedang mengajar di sekolah tak berkutik ketika polisi menangkapnya. Sementara ini polisi masih terus mengumpulkan barang bukti pelecehan seksual yang dilakukan ketua yayasan pendidikan tersebut. Dalam kasus tersebut ada dua korban. Yang pertama berinisial NF, berumur 12 tahun. Korban yang kedua berinisial AS, berumur 12 tahun. Kejadian perkara berada di salah satu ruang UKS SMP swasta di wilayah Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pelaku kini ditahan di Rutan Mapores Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pihak keluarga korban berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pencabulan dua siswi oleh oknum Ketua Yayasan Pendidikan di Mesuji, Lampung? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kapolres Mesuji, AKBP Yuli Haryudo. Pak Yuli Haryudo, kami ingin tahu Pak, sejauh ini pendalaman dari kepolisian mengenai guru yang tega sekali mencabuli murid-muridnya sendiri ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sera, selamat sore. Selamat sore Pak. Kami melaporkan dari Polres Mesuji, Polda Lampung, dalam perkara pencabulan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kami sudah melakukan penyidikan dan sudah kami lakukan terhadap tersangka AT di Rutan Polres Mesuji. Dari beberapa keterangan saksi sudah jelas dengan kronologis tersangka AT memanggil kedua korban. Yang pertama NS dan yang kedua AV. Pada saat dipanggil ke ruangan UKS di SMP di mana korban tersebut bersekolah, ada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menyuruh melepas pakaian, meraba, memegang daerah-daerah terlarang. Demikian hasil keterangan saksi maupun bukti yang ada, kita yakinkan bahwa memang tersangka patut diduga untuk dilakukan penahanan. Kami pun sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat melalui Babin Kamtipmas, termasuk Babinsa dan Kepala Desa, apabila masih ada terdapat korban-korban yang dilakukan oleh tersangka, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, segera melaporkan ke kami, akan kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, Mas dan Mbak Sera. Iya, sejauh ini dari pengakuan tersangka, sudah berapa lama dilakukan aksi bejatnya ini? Kalau menurut pengakuan tersangka baru sekali ya Mbak, baru sekali hasil pemeriksaan. Baik, kami juga ingin tahu berarti saat ini Pak jumlah korban pastinya itu berapa? Apakah ada potensi jumlah korban ini akan bertambah Pak? Untuk saat ini korban masih 2, Bang Andro.
Namun demikian kami masih melakukan penyelidikan yang mendalam apakah masih ada korban-korban lagi yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Iya, pendampingan terhadap korban sendiri bagaimana Pak Kapolres? Dan untuk korban sendiri kami melakukan pendampingan dalam bentuk trauma healing, termasuk kami pun berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji agar trauma-trauma yang sudah ada di diri korban bisa kembali lagi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.